bahwa penggunaan anggaran itu harus dilakukan dengan baik, harus seefektif mungkin dan tepat sasaran. Nah, untuk pengawasan sama harus dilakukan secara maraton, secara serius sehingga teman-teman yang melaksanakan eksekutor anggaran ini juga bisa lebih hati-hati. Oke. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan Vanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal uang rakyat Empower. Serem nggak sih? Nggak sih, sebenarnya nggak seserem itu kok. Karena gimana kalau kita bilang uang rakyat ya itu uang kamu yang kamu bayarkan, entah itu dari pajak, kamu beli rumah, ya itu uang kamu dan harusnya ya kalau kita ngomong harusnya itu ya dipakainya juga buat kamu. Pertanyaannya biasanya, emang yo? Nah, kali ini Vanhar sudah bareng-bareng lagi sama Pak Salim Azhar dari Komisi C DPR Jatim. Siap. Selamat datang, Mas Salim. Siap, Mas. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi dan Oke. temanya seru loh ini. Banyak jadi bahasan loh. Uang rakyat loh ya kan. APBD itu uang rakyat. Anggaran milik daerah ya Mas ya. Itu sebenarnya sumbernya Mas ya, kalau kita bilang sumbernya. Itu murni dari pajak sama setoran BUMD aja kan? Nggak hanya itu. Sebenarnya kalau bicara pendapatan daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur ya, itu macam-macam. Ada pendapatan yang langsung diperoleh dari pajak, ada yang dari retribusi, ada yang dari pendapatan lain yang sah, dan juga ada dari OPD penghasil. Oh. Nah, BUMD itu masuk dalam OPD penghasil itu. Cuman dari beberapa item tadi yang saya sebut tadi itu memang yang lebih dominan itu pendapatan dari sisi pajak. Oh, yang masih dominan itu. Ya, artinya pajak kendaraan bermotor itu masih penyumbang terbanyak soal pendapatan daerah. Oke. Jadi kalau di tahun 2025 itu kan carinya kan di 2024. Betul. 2024 terus 2025 realisasi. Nah, di 2025 itu Jawa Timur itu memperoleh anggaran APBD itu sekitar 26 triliun. Wow. 26 triliun itu sebenarnya ini menurun. Malah menurun ya. Awalnya itu bisa sekitar 33, 32 gitu kan. Nah, kan ada pembagi hasil antara provinsi dengan daerah soal pajak motor itu. Oh, option pajak. Itu. Nah, itu kan akhirnya mengurangi pendapatan provinsi. Oh. Jadi dia malah turun berarti Mas ya? Malah turun. Wah, tak kira udah banyak. 26T itu tak kira udah banyak. Malah turun. Malah turun. Aslinya sekolah Jawa Timur itu harus lebih dari itu. Harus lebih dari dorongnya di situ ya. Lihat dari SDM, SDA yang ada itu harusnya lebih dari itu. Oke, nah ketika ada uang masuk segitu banyaknya nih Mas, terus kan juga ada rencana anggaran belanjanya gitu kan. Perannya teman-teman DPRD itu sebenarnya buat apa gitu ketika proses pembahasan? Jadi gini Mas, tadi kan saya bilang totalnya kan ada 26. Ya. Nah, 26 itu nanti tadi saya bilang ada yang dari pajak bermotor itu sekitar 14, terus ada retribusi itu sekitar 2,7, ada lagi yang pendapatan pajak yang sah itu sekitar 400 kalau nggak 600 lah. Termasuk dari OPD penghasil itu sekitar keberadaan dari tadi itu antara 600 ke 400. Nah, ada lagi pendapatan yang diterima dari daerah itu namanya transfer pusat. Dana alokasi khusus atau dana alokasi umum. Nah, itu namanya dana perimbangan. Itu yang disubsidi atau disupport dari pemerintah pusat itu bisa sampai sekitar 9 triliun lebih, kurang lebih 10 T. Oke, jadi sumbernya banyak sebenarnya. Banyak ya. Dan peran-peran teman-teman DPRD untuk memastikan itu benar-benar nyampe ke masyarakat sesuai peruntukannya gitu. Jadi kalau APBD sudah terkumpul semua, tanggal 26 kan. Nah, itu nanti baru dialokasikan di pos-pos yang sudah ada. Oke. Ya, dibagi untuk masing-masing dinas. Nah, masing-masing dinas nanti bisa diwujudkan dengan program atau dengan gaji pegawai dan lain-lain. Nanti seluruh jumlah APBD yang masuk itu nanti
dibagikan ke masing-masing dinas, termasuk juga ada yang ke satuan untuk teman-teman DPR, ada yang untuk teman-teman birokrasi yang di Pemprov, juga ada yang beberapa itu nanti untuk alokasi dana hibah. Jadi sudah dibagi semua. Sudah dibagi semua. Ini Iya. proses baginya gimana, Mas Salim? Ya, kalau baginya itu kan tergantung, Mas. Jadi tergantung kan. Jadi mereka harus melakukan diskusi dengan teman-teman Banggar, OPD itu kan. Yang awalnya kemarin itu dikasih anggaran semisal 60 M atau 600 M kan. Dengan asumsi dinas tersebut bisa memberikan PAD juga buat Jawa Timur. Nah, kalau semisal dirasa dia juga ikut sumbangsi PAD untuk Jawa Timur, biasanya ditambah. Oh. Biasanya kalau pembagiannya kan sesuai dengan dinas-dinas ya, maksudnya kan nggak bisa sama rata kan. Ya kalau berhubungan itu bisa lebih banyak, karena banyak segmen yang harus dia handle kan gitu loh. Sektornya real juga. Iya, sektornya juga banyak. Terus bagi PU itu juga terpecah menjadi ada PU SDA, ada PU apa itu Bina Marga, ada lagi Cipta Karya kan. Itu juga dibagi di tiga itu tadi. Ada lagi yang apa itu pertanian, ada yang UMKM, semuanya lah, semua itu kebagi dengan sesuai dengan jobnya masing-masing. Wih, ini berat loh ya, Mawar, karena ngelola uang puluhan triliun loh ini, Mas. Iya kan? Kendalanya apa nih, Mas, buat teman-teman DPRD supaya, wah ini harus nyampe nih, harus tepat sasaran nih. Biasanya kendalanya di mana, Mas? Kendalanya itu ya kalau nggak keserap. Artinya uang yang sudah dialokasikan di masing-masing dinas itu kan harus keserap dengan bagus. Ya. Untuk program itu berapa persen, untuk belanja pegawai itu berapa persen kan harus keserap kan. Karena nanti bisa muter lagi nanti anggaran itu loh. Nah, di sinilah tugas teman-teman DPR itu di sini kan, melakukan pengawasan terhadap budgeting. Melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang dilaksanakan oleh teman-teman OPD yang ada di Jawa Timur. Biar proses penganggarannya nggak asal terus tiba-tiba lu kok nggak serap gitu kan ya. Pernah tak kejadian kayak gitu, Mas? Ya, mestinya pernah. Karena belum tentu semua dinas itu bisa melakukan pelaksanaan anggaran ini dengan efektif gitu loh. Pasti jadi nanti ada beberapa yang mungkin nggak ke cover, atau ada tender yang itu harus dilelang ulang karena ada masalah gitu kan, akhirnya kan jadi nggak keserap dengan bagus. Pasti ada. Kendala itu pasti ada. Nah, tapi kalau kita bicara soal anggaran nih masalahnya, keluhan dari Empower itu biasanya adalah transparansi, Mas. Kok aku nggak bisa ikut lihat? Akhirnya mereka nggak ngerasa jauh dari proses penganggaran. Pripun kalau dari menurut Mas Salim? Ikut mengawasi anggaran. Iya, kayak mau lihat dokumennya tuh lihat di mana. Ini benar-benar dipakai tepat sasaran apa enggak. Itu yang kadang jadi masalah ya. Iya, masyarakat tuh kayak, loh aku kok nggak tahu gitu. Itu nggak bisa dicari di Google, nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman kayak nggak gampang gitu loh, Mas. Nggak gampang. Iya, kayak banyak banget harus ke web ini, terus juga bacanya susah, Mas. Ya mungkin itu jadi masukan lah. Memang harusnya misal kayak dana desa itu. Dana desa sekitar 1 M itu, begitu dia selesai dikerjakan kan dibuatkan kayak LPG di banner gitu kan, besar itu kan. Iya benar, kalau dana desa ada. Itu kan biar masyarakat tahu bahwa ini loh uang dana desa yang sudah dipakai oleh Pemdes gitu kan. Betul. Nah, mungkin kalau untuk yang dinas ini, mungkin ini masukan untuk ke birokrat yang ada di Jawa Timur, artinya bahwa memang selayaknya harus ada laporan secara rinci penggunaan APBD yang sudah dikelola oleh masing-masing OPD itu kepada masyarakat. Nah, karena gimana kan kayak biasanya guyonannya arek-arek ya masalahnya. Nah, kita lo gak ngerti di gitu apa, tiba-tiba ada proyek miliaran, lah kita nggak tahu itu buat apa, ini buat apa. Jadi kayaknya itu bisa jadi bentuk transparansi yang ideal ya, Mas. Iya, atau dibuatkan aplikasi sendiri gitu kan. Misalnya aplikasi untuk masyarakat mengakses penggunaan APBD itu juga bisa kan gitu kan. Betul. Masuk itu juga bisa jadi solusi. Iya, karena kalau pemerintah desa bisa loh yang harusnya kan semakin ke atas
Nah, bisa juga. Iya, iya. Susah, karena kan yang diurus makin banyak. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi semakin seru nih ya, Mawar. Kita bahas soal anggaran ini memang kayaknya bakal rame gitu kan. Kamu jangan kemana-mana deh. Kamu tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Mawar, di podcast Suara Rakyat masih bahas soal anggaran kita. Jadi kalau kita bicara soal anggaran nih, Mas Alim ya, itu kan ketika mau dibelanjakan, harusnya itu berawal dari kebutuhan real masyarakat, toh ya Mas ya. Jadi bisa nggak sih sebenarnya pas reses, kebetulan baru reses toh, suara dari masyarakat, suara dari warga itu diperjuangkan supaya bisa masuk ke anggaran daerah. Bisa, jadi gini Mas. Jadi ada 2 jalur untuk mengakses aspirasi masyarakat. Kalau jalurnya birokrasi itu namanya musrembang. Iya, musrembang. Betul. Musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, musrembang provinsi kan. Nah, kalau aspirasi dari teman-teman DPR itu namanya kan reses. Jadi untuk menampung aspirasi masyarakat itu ada 2 jalur, ada jalur musrembang, ada jalur reses. Nah, kalau yang jalur musrembang kan kita nggak terlalu mengikuti karena itu dilakukan oleh teman-teman OPD dan dinas kan. Nah, kita kan hanya melakukan reses yang untuk teman-teman DPR untuk jaring aspirasi masyarakat di bawah melalui reses yang kita laksanakan. Nah, reses itu ada 6 titik kegiatan yang harus tersebar di dapil. Nah, itu yang nanti akan menjadi usulan di birokrasi. Nah, sebenarnya 6 ini juga hasilnya kurang, Mas. Resesnya cuma 6 kali? 6 titik, iya, itu juga kurang. Makanya kan kemungkinan bulan nanti reses berikutnya akan ditambah. Iya loh, dapilnya banyak, bingung loh. Makanya itu harusnya lebih dari itu supaya bisa lebih luas mengakses aspirasi masyarakat yang ada. Betul juga, karena kalau misalkan dapilnya Surabaya aja 6 masih aman lah. Tapi kalau dapilnya luas buat masih kurang Mas, Surabaya. Surabaya itu ada berapa kecamatan? Oh iya sih, kalau itu kan iya juga ya. Cuma 6 kali ya, gimana bisa benar-benar kurang. Nah, kalau kayak gitu dari pengalaman Mas Alim reses beberapa kali nih, seberapa sering aspirasi warga itu berhasil naik jadi program, Mas? Kalau saya ini kan DPR baru kan. Jadi belum bisa mengukur. Nanti kelihatannya nanti di tahun 2026 karena usulan hibah yang di tahun 2025 kan nanti masuknya di 2026. Betul. Nah, ini kan masih dalam proses pengusulan. Pengusulan nanti terus kita nanti via SIPD nanti kita masukkan ke teman-teman birokrat Bapeda yang di Jawa Timur itu kan nanti yang untuk mengelola itu. Nah, cuman pengalaman yang ada memang sebenarnya kan DPR kan nggak dibatasin kan, bahwa teman-teman DPR silakan mengusulkan usulan aspirasi dari alokasi hibah yang sudah ada gitu kan. Nah, teman-teman nanti mengusulkan itu ke birokrasi. Nah ini proses usulannya nih Mas. Pernah sampai debat nggak sih Mas? Saya bayanginnya, Vander bayanginnya kalau udah proses usulannya pasti ada. Mesti sering. Sering Mas? Enggak, maksudnya sering itu kan saya karena baru masuk terus pernah ikut rapat banggar yang awal-awal itu banyak yang merasa kecewa, merasa gimana gitu karena merasa usulannya itu nggak bisa diakomodir oleh pihak eksekutif. Nah, akhirnya teman-teman DPR kan masih punya beban kepada masyarakat gitu loh, sudah bantu mengusul. Misal contoh, masyarakat minta masjidnya itu direnovasi. Direnovasi terus mereka mengajukan proposal via SIPD dan lain-lain. Terus dikasihkan ke pihak eksekutif ternyata nggak direalisasi. Itu kan malu teman-teman DPR kan. Kalau ke masyarakat kan malu kan, Mas gimana ini masjidnya? Kan masih malu dia kan. Iya loh, beban loh itu. Iya. Dan itu kayaknya sering kayaknya. Aduh, alasannya apa tuh Mas biasanya? Macam-macam, ada alasan soal teknis administrasi lah, soal yang caranya belum gini macam-macam lah kalau itu kan. Aduh, jawab piye Mas kalau kayak gitu. Iya. Saya bayangin saya dari posisi yang udah bawa aspirasi masyarakat datang terus pas rapat ditolak. Ngomongnya ke masyarakat itu yang dulu. Saya berharap nanti di 2026 ini usulan yang teman-teman DPR juga diakomodir dengan baik.
Mudah-mudahan begitulah. Artinya yang kemarin-kemarin itu biar nggak terulang lagi itu kan. Artinya birokrat juga harus lebih apa ya, lebih mengakomodir usulannya teman-teman anggota DPRD. Karena kan itu benar-benar dari bawah, jaringnya Iya. kan benar-benar dari bawah. Beda musrenbang kan sudah berjenjang gitu mas. Kalau reses ini langsung loh dari akar rumput loh mas. Iya. Nolaknya rada bingung loh. Iya langsung soalnya. Belum nanti pas itu juga timnya kan kena juga itu kan. Itu dia masalahnya. Aduh berat loh. Tapi kan kalau kita bicara soal anggaran belanja masalahnya, itu kan pasti ada prioritas-prioritasnya gitu kan. Gesekan sesama anggota, oh gak iso ini harus prioritas. Pernah terjadi nggak masalahnya? Bukan sama anggota sebenarnya, sesama anggota tidak ada gesekan. Wow, karena kan seluruh anggota diwajibkan untuk memberikan usulan. Iya. Jadi dana hibah yang sudah teralokasi untuk teman-teman DPR sama teman-teman Pemprov itu kan silakan diusulkan untuk menyerap anggaran ini kan gitu kan. Meskipun nggak ada kuota yang pasti. Artinya teman-teman DPR pasti akan mengusulkan gitu loh. Jadi gesekannya bukan sama-sama teman DPR. Malah bukan sama-sama teman sendiri ya ternyata ya. Tak kira gesekannya itu juga sama teman-teman sendiri. Enggak malah ya. Wah, jadi memang gesekannya kadang kebutuhan masyarakat itu kalah sama teknis ya. Keluhannya ya. Iya. Ya kayak di dapil saya itu kan ada 8 orang. 8 orang ini bukan bersaing, bukan rebutan juga, bukan. Mereka justru malah akan bisa menampung banyak aspek gitu loh. Saya nanti soal sebagian daerah Mojokerto sama Jombang, lainnya juga sama gitu loh, tapi kan nggak tumpuk gitu loh, karena mereka mempunyai titik reses dan basis yang berbeda-beda. Padahal beda partai loh. Beda partai, iya. Beda partai, tapi kalau sudah jadi satu dapil bukan saingan lagi. Enggak pernah saingan soal itu. Wah, salah ternyata gue Amor. Selama ini mikirnya kalau cuman gini mas, teman-teman DPR itu tidak bisa berbuat lebih. Karena semua eksekutornya itu adalah teman-teman eksekutif. Jadi yang mengeksekusi bahwa program ini harus jalan atau tidak, layak atau tidak, sah atau tidak secara legalitas administrasi, itu kan teman-teman birokrasi. Oh, itu bukan di DPR? Bukan. Loh, tak kira selama ini kayak DPR tuh oke nih, ACC gitu. Enggak. Bukan. Ya bukan, DPR hanya sekedar mengusulkan. Mengusulkan sesuai dengan misal program apa gitu kan, nanti ditaruh di dinas Kesra, dinas apa itu sesuai dengan programnya kan gitu loh. Cuma nanti masuknya lagi di SIPD. Nah, untuk selanjutnya teknisnya bukan kita yang ngurus. Oh alah. Jadi teman-teman birokrasi yang ngurusin itu. Jadi yang ini jalan, ini enggak, itu bukan di DPR ternyata ya. Bukan. Waduh, kalau kayak gini, ini guyonannya Empower deh masalahnya. Proyek titipan apa masih mungkin kalau di era sekarang, Mas? Masuk ada titipan. Wah, ini proyek ini bukan untuk masyarakat sebenarnya, cuman ada titipan ya beberapa oknum kelompok lah. Titip tujuannya orientasinya bukan masyarakat tapi memperkaya diri sendiri misalnya seperti itu. Masih mungkin nggak mas? Kalau sekarang sih susah mas. Sangat susah karena reses itu kan juga ada pendamping yang mengikuti, yang ngikut langsung kan gitu loh. Jadi ya titiknya jelas, terus targetnya jelas gitu loh. Jadi apa yang mau dititipin gitu loh. Anggarannya juga nggak terlalu besar juga kan gitu loh. Itu di teman-teman DPRD kalau DPRD. Ya itu saya nggak tahu, sangat mungkin. Itu dia kan masalahnya. Kalau teman-teman DPRD dari cerita masalah clear. Tapi begitu di yang OPD lain ini loh kan rawan loh mas. Ya itu yang harus dikoreksi itu. Selama ini lah by data deh, by angka mas, masih kelihatan aman atau enggak mas? By angka yang Mas Salim pernah baca gitu. Apa ya? Saya itu meskipun di Banggar ya, saya itu belum pernah menerima laporan penggunaan anggaran itu secara rigid. Jadi adanya itu cuma secara global itu aja. Misal penggunaan dinas berhubungan itu berapa gitu kan. Itu baru secara global, belum secara rigid. Kita itu belum dikasihkan pelaporan yang rinci itu belum. Memang belum waktunya atau gimana nih? Aku penasaran di situ. Harusnya dikasih harusnya. Harusnya sudah dikasih. Harusnya dikasih sesuai dengan tupoksi DPR kan, pengawasan termasuk budgeting. Jadi DPR yang menganggarkan, yang mengalokasikan, terus mereka harus mengawasi anggaran itu harusnya dikasih harusnya. Nah ya itu
kok belum gitu. Apalagi Nah. katanya ini sudah mau tengah tahun loh, Mas. Iya, kayak kemarin itu yang di Aston itu ya rapat perubahan KUA PPAS itu juga sama. Itu juga masih dalam tahap tanya kan, kira-kira penyerapannya berapa, terus targetmu pajak dapat target pendapatannya dapat berapa itu kan, sudah berapa persen itu, hanya itu. Waduh, itu padahal idealnya sudah harus ada angka rincinya. Karena pengawasannya gimana, Mas? Kalau datanya data umum, kayak datanya cuman angka in general. Kalau buat Vanar ya nggak bisa kelihatan loh, Mas. Takut mungkin Mas, Takut diapain, Mas? mungkin takut DPR bisa membaca secara detail kan. Oke. Tapi meskipun teman-teman DPR nggak dikasih secara detail ya, tapi mereka tetap harus menggunakan pelaporan itu ke pihak-pihak terkait, termasuk ke BPK. Itu harus detail kan nggak bisa. Itu dia. Harus detail juga, harus ke BPK gitu loh. Harusnya berarti datanya ada loh. Ada. Harusnya ada kalau kayak gitu. Cuman kenapa? Ini kan jadi wah kan bener kan Empower, kalau kita bahas anggaran itu malah jadi seru. Kenapa? Karena ya itu tadi, pengawasannya harus transparan, habis gitu penggunaannya juga harus buat masyarakat. Kamu jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat sama Vanar dan Mas Alim. Lanjut lagi Empower di podcast Suara Rakyat, masih sama Vanar juga Mas Alim di sini kan. Kalau kita ngomongin anggaran nih Mas, yang paling sering itu orang itu kata-kata yang keluar adalah anggaran bocor gitu kan. Sebentar, kalau kita ngomongin anggaran bocor itu paling enak tanya ke orang dalam, ke Mas Salim nih. Anggaran bocor itu apa sih sebenarnya, definisi anggaran bocor itu, Mas? Anggaran bocor itu mungkin yang dimaksud adalah ketika pelaksanaan anggarannya itu nggak sesuai. Oke. Pelaksanaannya nggak sesuai atau menyimpang atau mungkin penggunaannya overload. Artinya misal program ini dialokasikan untuk ini ternyata masih kurang atau dilebih-lebihkan itu gitu loh. Oke. Nah, itu juga masuk kategori anggaran yang bocor. Tapi yang paling penting bocor itu maksudnya mungkin ya penyimpangan itu. Penyimpangan yang nggak sesuai. Masih mungkin lah Mas dilakukan, kan sekarang pengawasannya katanya sudah solid. Solid gimana? Katanya kan gitu, pengamanannya sudah sangat transparan kan, bahasanya kan kayak gitu. Ya saya kira masih tetap lah, itu masih tetap ada, cuman mudah-mudahan juga mulai berkurang gitu loh. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Artinya yang saya juga masih meyakini bahwa bocor anggaran itu masih ada gitu loh. Oke. Dan mudah-mudahan nggak banyak itu loh. Kasihan juga kan kalau terlalu banyak. Iya. Kan? Lah kalau ibaratnya ban aja loh Mas, kalau bocornya banyak ya nambal terus. Nambal terus Mas, gak mari-mari. Artinya kan dana yang cadangkan itu masih akhirnya kan kepake buat itu dia. Nah, tapi kalau kita ngomongin anggaran bocor Mas Salim, itu biasanya ya rentannya itu di perencanaannya kah, atau di eksekusinya atau pelaksanaannya, atau malah pengawasannya Mas? Bisa semuanya Mas. Semuanya rentan? Iya. Kok bisa? Kalau perencanaan itu mungkin belum dihitung dengan bagus, sehingga nanti ketika ketika membuat rancangan anggaran itu mungkin nggak di mapping dengan bagus. Akhirnya kan terjadi akhirnya kan efeknya nggak bagus ke belakangnya itu. Nah, termasuk pelaksanaannya juga. Kalau soal pengawasannya itu sebenarnya sudah bagus sih sebenarnya pengawasannya itu. Oke. Karena teman-teman DPR itu mungkin nggak setiap hari bisa monitoring atau mengontrol anggaran itu ya. Tapi ketika ada masyarakat yang komplain atau yang berkeluh kesah, pasti akan di follow up oleh teman-teman DPR. Tapi kalau datanya nggak dikasih rigid tadi gimana Mas? Nah, itu kan harus kita minta. Iya, atau mungkin dikasih tapi saya nggak terima gitu kan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Iya. Belum. Tapi setahu saya ketika saya dibakar itu belum pernah menerima penggunaan anggaran secara rigid, itu belum ada. Maka saya masih nyimpen filenya kan. Iya. Saya masih nyimpen filenya. Saya tiap rapat juga saya dapat filenya itu kalau tak baca itu masih dalam bentuk yang global, yang umum, belum secara spesifik. Banget gitu ya. Ngawas ini angel loh Mas kalau data general. Ya makanya itu. Iya kan? Ya. Harus kalau kita ngomong data, apalagi soal duit, itu kalau bisa sampai penggunaan terkecil parkir aja ada harusnya gitu kan. Nah, tapi misalkan nih Mas, ketika ada satu proyek yang secara administrasi atau eksekusinya dia nggak beres tuh Mas.
bisa nggak di stop sama teman-teman DPR? Bisa. Oh, punya wewenang untuk itu Mas ya? Bisa. Teman-teman DPR itu bisa memberikan masukan terhadap OPD untuk mewarning atau memberitahu bahwa ini nggak bisa dilanjut karena ini bahaya, itu bisa. Oh. Termasuk narik investasi itu juga bisa teman-teman DPR itu. So far pernah kejadian nggak kayak gitu Mas? Di masa jabatannya Mas Salim? Selama ini saya belum pernah tahu. Oh, belum pernah ada kayak gitu. Tapi punya wewenang. Bukan belum pernah berada. Selama saya jadi DPR ini kan masih belum lama kan. Saya masih belum pernah tau soal itu, belum pernah dengar. Oke. Tapi pastinya ada. Punya wewenang untuk itu kan karena pengawasan itu tadi. Iya. Tapi ya balik mana ya, Bang? Kalau pengawasan datanya nggak rigid ya, angel Mas. Angel. Saya dari tadi bayangin itu loh. Gimana bisa ngawasi? Gimana bisa baca data? Kalau cuma dikasih data umum gitu kan? Iya. Iya kan? Jatuhnya kayak ya susah Mas. Kita nggak tahu penggunaannya serinci apa gitu kan? Tapi kalau pengawasan eksternal nih Mas Salim, dari BPK katakanlah atau KPK katakanlah, sudah cukup nggak sih sebenarnya? Atau sih kurang Mas? Cukup. Sudah cukup ya sebenarnya. Ya artinya apapun itu yang menjadi masukan dari teman-teman KPK ataupun BPK itu pasti akan di follow up dan tidak lanjut oleh teman-teman birokrat yang ada di Jawa Timur. Jadi memang pengawasannya sebenarnya sudah solid. Untuk pengawasan tinggal PR-nya nih kayaknya menurut Vander nih Mas, PR-nya itu perancangan supaya nggak angger akhirnya nanti. Tapi memang itu Mas, data itu memang harus secret kan, bahaya juga memang kan. Betul. Artinya siapa yang ngejamin ketika orang itu dikasih data dengan detail, terus mereka itu bisa aman, nggak kemana-mana gitu loh. Nah, itu artinya kalau misal punya data terus kesebar kemana-mana kan itu juga akan menjadi masalah besar kan itu loh. Iya juga, karena orang baca data itu bisa di-capture yang semau mereka, dipotong-potong seakan-akan ada permainan, padahal ya enggak gitu kan. Itu bahaya di situ. Nah, terus kalau sudah kayak gini nih Mas Salim, masyarakat itu bisa ikut ngawasi anggaran, caranya pripun Mas? Kalau versi Mas Salim? Ya, kalau menurut saya ya emang nggak ada ya di websitenya Pemprov itu ya? Ada Mas, tapi nyarinya Iwu Mas. Aku pernah nyoba soalnya. Pertama nyarinya Iwu. Karena setahu saya itu ada website yang untuk bisa ngecek penggunaan APBD yang di Jawa Timur kan. Betul. Tapi pertama, ini kalau buat Vander Mas ya, nyarinya Iwu, susah Mas. Yang kedua adalah bacanya angel Mas. Untuk orang awam seperti saya nggak. Iya, tapi memang itu betul-betul kajian khusus memang. Memang masalah anggaran itu nggak semua orang bisa paham soal itu. Artinya ada orang-orang yang memang faknya di situ itu bisa mengetahui. Oh ini nggak sesuai, oh ini ngawur itu pas. Saya punya teman yang fokus di kaji anggaran itu. Oke. Jadi kalau memang begitu, berarti kan ini masukan kan buat teman-teman eksekutif itu loh, untuk bisa memberikan semacam report atau sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan anggaran itu. Itu dia. Ya kalau boleh usul deh Mas. Kan report yang rinci by angka itu penting. Karena kan butuh secara audit ekonominya, audit keuangannya. Tapi kalau kita bicara soal report ke masyarakatnya, isinya ongko kabeh Mas. Aku bacanya bingung Mas. Aku itu matematika bolosan sekolah ya. Begitu baca laporan ongko kabeh, ya apa ini bacanya. Jadi kan kayak masyarakat juga perlu tahu report secara bahasa awam kalau buat saya. Ya. Tapi masyarakat itu saya kira itu penting. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah ya masyarakat juga pengen wujud nyata. Wujud nyata itu maksudnya ya pemerintah memberikan efek positif terhadap masyarakat, baik pelayanan, pembangunan, itu juga harus dipikirkan itu loh. Sehingga masyarakat juga merasa puas, merasa nyaman, sehingga dia nggak tanya-tanya kira-kira anggarannya ini dibuat apa gitu. Lah itu loh Mas, kalimat itu tadi itu guyonannya ya di Empower tuh ya. Alah, anggaran daerah menggawe gaji pegawai tok ae lah. Bener nggak sih Mas? Enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak. Enggak, bukan hanya buat gaji pegawai, tapi memang itu kan ada peruntukannya kan. Seperti tadi saya bilang dari awal, memang ada anggaran yang khusus untuk buat belanja pegawai.
Dalam hal ini kan gaji pegawai kan, ada juga yang untuk program-program itu kan. Nah itu saya kira nggak apa ya, nggak sudah tertata rapi kalau soal itu gitu loh. Tapi memang kalau pegawai kan memang harus dibayar selaku PNS kan. Terus kalau nggak Tapi dibayar, nggak semuanya diserap ke sana nggak juga. sebenarnya enggak ya. Enggak. Cuman memang alokasinya besar karena Jawa Timur gede. Pegawainya butuh banyak gitu tak? Atau gimana Mas? Iya, ya saya tak ada datanya ini ya. Ah. Tadi saya belum sempat membaca itu soal pembagian apa itu belanja pegawai itu. Tapi yang pasti itu semua anggaran itu nggak ke sana, nggak ke sana, Nggak semuanya, bahkan separuh pun nggak sampai harusnya. nggak sampai. Nah, tapi kok masih banyak yang teriak-teriak Mas? Kok gak kroso? Jalanan saya sing rusak. Kok bisa nih Mas? Ya itu sebenarnya PR-nya gubernur sebenarnya untuk lebih meningkatkan lagi untuk menekan kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan PAD yang lebih banyak lagi. Karena kalau PAD-nya besar Mas, itu ngaturnya gampang. Oh ya jelas, duitnya banyak. Iya kan, jalan rusak, bendungan rusak, kan gitu kan cepat gitu loh. Benar. Nah kalau anggaran pas-pasan itu kan susah. Menurut saya Jatim ini termasuk anggaran pas-pasan. Loh, menurut saya ya. Dengan nominal sebesar itu? Iya, harusnya lebih dari itu. Potensinya berarti sebenarnya banyak? Banyak. Cuman belum kegarap. Belum kegarap. Harusnya kan mulai dipikir dengan serius kan. Termasuk potensi-potensi tambang itu juga harus dikelola dengan baik. Ngantor pajaknya bagaimana itu nggak harus dipikirkan. Bayangkan, cuman dua yang besar, pajak kendaraan sama retribusi. Pajak kendaraan itu sekitar 14, retribusi itu sekitar 2,7. Lah selebihnya kan dana perimbangan dari pusat. Wah, iya. Bahkan OPD penghasil pun cuma berapa? Cuma 400 kalau nggak salah 400 M. Kecil banget loh Mas. 400 M. Ukuran APBD? Iya, 400 sama 600 itu saya lupa. Pokoknya antara dua itulah. Nah itu kan kecil gitu loh. Makanya kan dengan adanya option pajak itu, maka pemerintah harus berpikir serius untuk menaikkan PAD yang lain. Supaya bisa menutupin kayak yang awalnya misalnya 33, 32, terus sekarang 26, ini kan turun kan harus 26, 29 itu kan harus dipikirkan ulang soal itu. Gimana caranya bisa kembali lagi ke angka 33 ataupun 32. Iya, masalahnya dari 33 turun ke 29 pun 4 triliun, Mas. Iya. Banyak loh itu. Iya, karena option pajak itu. Iya. Nah, terakhir nih Mas Salim, kalau kita bicara soal anggaran sama pengawasannya, pesan Mas Salim apa sebagai legislatif? Awas. Pesan Mas Salim apa? Soal apa? Anggaran, penggunaan anggarannya, pengawasannya, monggo. Ya, kalau pesan saya, yang pertama, bahwa penggunaan anggaran itu harus dilakukan dengan baik. Harus seefektif mungkin dan tepat sasaran. Nah, untuk pengawasan, sama, harus dilakukan secara maraton, secara serius, sehingga teman-teman yang melaksanakan eksekutor anggaran ini juga bisa lebih hati-hati. Oke. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan matang, Mas ya. Apalagi ngomong soal duit belanja. Ini bukan duit belanja rumah tangga yang bawah, ini duit belanja daerah gitu kan, yang nominalnya gede banget. Itu harus dikawal dengan komprehensif gitu Mas ya, dan belanjanya pun juga semua harus terlibat. Nggak cukup cuman Mas Salim dan teman-teman DPRD Jatim aja yang ngawasi, karena keteteran loh pasti keteteran. Makanya kamu wajib share. Episode ini wajib kamu share kemana-mana supaya lebih banyak lagi yang ikut ngawasin, bantuin Mas Salim sama teman-teman DPRD Jatim. Dan jangan lupa kamu like sama subscribe biar kamu dapat update kalau ada podcast rakyat berikutnya. Terima kasih Mas Salim. Oke. Insight yang sangat bermanfaat. Fanar pamit sama Mas Salim juga pamit. Have a good day. Bye-bye.